pada saat pertemuan di dalam. Tapi pada saat itu antara misi Mu'ad dan juga Soekarno-Hatta ini terjadi perbedaan kepentingan gitu ya, perbedaan kepentingan seperti apa gitu ya. Soekarno-Hatta ini punya kepentingan bahwa kita harus menagih janji kemerdekaan nih gitu ya terhadap gerbang kan waktu itu sudah diberikan ya oleh si Jenderal Marawuci pada saat pertemuan di jalan gitu ya. Tapi kebalikannya si Mu'adnya, kalau si Mu'ad ini berpikir bahwa mereka itu punya perintah dari Jepang untuk menjaga status quo-nya. Ada yang tahu status quo itu apa? Ya. Ada yang pernah mendengar nggak? Udah familiar nggak? Belum. Status quo itu di mana posisi mereka ini harus mempertahankan posisi mereka gitu ya. Jadi menolak perubahan, makanya mereka itu berpegang teguh terhadap perintah dari Jepang tersebut ya. Otomatis Soekarno-Hatta berpikir kayaknya kalau misalnya kita lanjut untuk mendesak wae Jepang gitu ya, gak akan ada gunanya gitu. Makanya Soekarno-Hatta pergilah ke rumah Laksamana Tadashi. Ada yang tahu? Malik Tadashi Laksamana Tadashi Maeda, Laksamana Maeda kota Raja ya. Laksamana ini akhirnya apa ya, memberikan rumahnya dia sebagai tempat untuk merumuskan naskah proklamasi. Tapi kenapa sih ibu harus di rumah Laksamana Maeda? Padahal ya Laksamana Maeda ini adalah orang Jepang. Kenapa enggak di rumah orang Indo aja? Kenapa harus di rumah orang Jepang? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? para perjanjian kemerdekaan. Janji, karena janji kemerdekaan. Kurang tepat ya. Biar gak ada yang mencari. Yang penting Karena tahun mau datang. ya, bisa jadi alasannya kenapa rumah si Laksamana Maeda ini menjadi tempat untuk merumuskan naskah proklamasi. Karena pertama, Laksamana Maeda ini adalah sebagai kepala pimpinan angkatan laut Jepang gitu ya. Makanya rumahnya itu dihormati oleh para angkatan laut Jepang. Jadi enggak segawaya untuk datang ke rumahnya si Laksamana Maeda gitu. Dan yang kedua, rumah dia ini si Laksamana Maeda ini adalah orang yang sangat-sangat simpatik terhadap pergerakan rakyat Indonesia untuk merdeka pada saat itu. Makanya beliau itu bersedialah sok mangga dengan perusahaan rumahnya untuk jadi tempat berunding untuk merumuskan naskah proklamasi gitu ya. Ada Soekarno, Hatta gitu ya. Ada yang tahu tokoh-tokoh dari proklamasi ada siapa aja? Ya, pasti itu. Siapa lagi? Ahmad Subarjo, benar. Ada yang tahu? Hah? Bukan, belum ke sana. Soekarni. Ya, Bimo Saleh boleh. Ya. Ada juga Said Puri yang mencari bendera merah putih siapa? Ibu Fatma. Tokoh-tokoh proklamasi tersebut akhirnya berkumpul di rumahnya sih. Udah, Laksamana Maeda tadi gitu ya. Di sana mereka ini di ruang makan. Kenapa di ruang makan? Ibu kenapa enggak di ruang tengah aja gitu ya? Proklamasinya jawab ruang tempat. Ada yang tahu berapa? Betul, rahasia. Jadi supaya enggak tahu gitu ya yang di luar mengenai bahwa di rumah si Laksamana Maeda ini ada yang penting gitu ya untuk merumuskan naskah proklamasi di sana gitu ya. Akhirnya pada saat itu dengan mereka berkumpul gitu ya, ada terbentuklah si naskah proklamasi ini dengan yang ditandatangani oleh siapa? Soekarno, oleh Soekarno dan juga Hatta gitu ya. Naskah ini sebenarnya ada dua naskah yang cukup sangat-sangat otentik ya anak-anak. Kita coba lihat. Nah, ini dari proklamasi kemerdekaan. Nah, ini gambar dari teks proklamasi. Yang pertama, ini teks proklamasi yang ditulis tangan langsung oleh siapa? Dan yang kedua itu ada naskah autentik yang diketik langsung oleh siapa?
Iya, betul. 17 Agustus 1945. Tadi kan Soekarno-Hatta diundang sama Mama Ida nih, ya. Mereka akhirnya pergilah ke rumah Soekarno, gitu kan? Untuk kesepakatan bahwa mereka ini akan mempromosikan kemerdekaan, yaitu pada tanggal 对。
Perbedaannya banyak, dari mulai rasnya, golongannya, agamanya, apalagi bahasanya, ada istiadatnya, gitu ya. Banyak banget perbedaan. Kamu sih jadi faktor untuk komentar doang, gitu ya. Tapi di kita nggak seperti itu, gitu. Tapi kita membuktikan bahwa kita dapat bersatu untuk dapat mempromosikan kemerdekaan kita, gitu ya, dengan membentuk negara yang konstitusi ya, negara hukum, negara yang udah bersatu, ya. Waktu lah ya, untuk membungkuskan para penjajah, gitu ya. Nah, materi kali ini mungkin seperti itu. Dari mulai tadi kita review lagi nih, dari awal. Sebenarnya ada yang masih belum menyimak, gitu ya. Tadi apa di awal? Sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan. Aduh, apa lo? Mel. Sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan.
ini di sini, oke? Udah orang yang berbisik. Bisa loh. Thank you.
Ini gorengan kamu. Wari lo timbang itu. Iya.
Kamarnya sepak ulangan. 10. Boleh? Wih, Naura sudah ini apa kan banding ya? Ini sudah bu. Sabar bro, sabar.
Ihsan mampu bertahan hidup dalam segi serangan apapun. Ada yang Ambon di sini. Nah, Ambonnya pica. Ada yang Ambon di sini. Bu, dekat konsepnya apa tuh ya? 5 tuh 5 cabang. Mana ningali? Ya. 5 tuh 5. Ya. Opat tapi simbanya ke sini. Iya, ini juga kayak berarti eros. Bu, kalau gini bisa nggak? Oh, Iya, goblok. nice. Oh, Ya Allah. Kemudian aku saudara. Aku 20 tahun itu kue. Ayo beberapa tahun Bu. Wah hiji. Wah, sudah menua nih. Udah masuk di pasir di mana? Kamu pengen aja. Digodain mau tadi. Kalian kalau aku apa? Beda 3 tahun. Beda 3 tahun. 4 tahun lah. Ibu keluar dari buat. Tapi masih dia dia. Masih lah. Genjot ada. Apinya genjot. Apa? Yang udah mau ke depan. Karan. Karan. Jangan lupa ya. Nggak ada dijual. Ibu minta foto ya. Belum foto sama ibu mah. Lagi sama Asma. Ya, cewek-cewek putar. Cewek-cewek
masjid, mau masjid. Kalian juga loh. Akhirat loh. Ada kampus. Silakan yang pengambilan MPG silakan. Untuk pengambilan MPG silakan sekarang juga. Yang belum mengambil MPG secepatnya. Cewek itu udah ada bunga ya. Dari kan. Bukan pawe cewek cowok mulu. Bunga. Berarti yang kita pakai cewek doang. Aduh kasihan. Antara itu. Buat tos. Ayo mama. Mohon perhatian untuk kelas yang belum mengambil MPG dipersilakan agar segera mengambil. Mana yang mana? Sekali lagi untuk kelas yang belum mengambil MPG mohon dipercepat agar segera diambil. MPG. MPK. Ayo. MPG powder. Powder. Mana sih? Tak pada jelas. Sama Edel. Oh. Jakarta nomor Dek di skill mah dek. Tiga belas yang paling bisa dek tidak bisa. Tadi cukang. Bus tempe. Kalau ada MPK.
Anjing ya. Sia kau gede. Oh. Bagenya. Naura sudah kuat. Ayo, saya kesana nama Res. Aku sudah kuat menghadapi semua ini. Ya. Adik, kau masih kembali? Siap, ya Kak. Bu. Udah, yang udah. Hidup itu Pakai sarung depan ya.
kan tinggal sama Enggak. Perhatian, Bola 4, 10-5, dan 10-6. Mohon agar diambil negerinya. Sekali lagi, untuk kelas 4, 10-5, dan 10-6. Mohon agar Ini Oke, untuk pertemuan hari ini mungkin tapi sebelum foto harus ada yang memberikan kesimpulan gitu ya. Ada yang memberikan kesimpulan? Ya, satu. Maju ke depan. bisa dius. Tepuk tangan dong buat satu. Ini yang kita dapatkan informasi pemerintah Indonesia diawali dengan perumusan naskah oleh Soekarno Hatta pada 17 Agustus dini hari, terus proklamasi dibacakan oleh Soekarno Hatta sama juga 17 Agustus 1945 di Jakarta menandai kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Terus juga peristiwa ini memiliki makna penting sebagai awal berdirinya negara Indonesia yang merdeka berdaulat dan menjadi simbol perjuangan. Ya. Boleh. Tepuk tangan buat satu. Jangan dong. Oke, terima kasih buat satu yang telah memberikan kesimpulannya. Sebelum mau bertanya, apakah happy kalian dalam pembacaan hari ini? Happy. Oke, terima kasih untuk semuanya.